kasih banyak Bapak Agus Yudhoyono atas pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 tahun CSIS pada siang hari ini. Dan untuk memberikan tanggapan pertama, kami mengundang Bapak Fajar Behirawan, peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Indonesia. Kepada Bapak Fajar, kami persilahkan. Terima kasih Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ahaye. Semoga selalu sehat. Menarik sekali mendengar pidato kebangsaan dari Mas Ahaye dari pidato Ketua Umum Partai Demokrat. Setidaknya ada 3 poin yang saya tangkap di sini. Ya. Pertama tadi seringkali disebut terkait dengan daya tahan bangsa Indonesia. Kemudian terkait dengan daya saing bangsa Indonesia dan juga beberapa kali Mas Ahaye menyampaikan terkait masalah kolaborasi dan sinergi. Saya hanya ingin menanggapi bahwa memang betul sekali ada semacam segitiga disrupsi yang terjadi pada belakangan akhir-akhir tahun ini, bahwa memang ada semacam disrupsi teknologi, kemudian terjadi adanya transformasi ekonomi dan juga terakhir adanya distorsi akibat adanya pandemi. Yang menurut kami atau menurut saya secara pribadi justru malah itu menjadi salah satu peluang untuk mempercepat atau mengakselerasi apa yang tadi dicita-citakan oleh Mas Ahaye melalui Partai Demokrat gitu ya. Terkait dengan daya tahan misalkan resiliensi, menurut saya ini memang sangat penting dan tadi Mas Ahaye menyampaikan bahwa memang ketangguhan itu harus dimulai dari keluarga. Ya, ditanamkan dari keluarga untuk memenuhi apapun agar kita memang menjadi bangsa yang tangguh. Kemudian yang kedua terkait dengan daya saing, saya sangat sepakat sekali memang terkait dengan masalah infrastruktur yang sifatnya soft atau lunak gitu ya, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Menurut saya itu sangat penting dan menurut saya harapkan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Mas Ahaye ini menjadi pembeda bahwa memang yang generasi muda mampu mengidentifikasi lebih komprehensif gitu ya, apa yang terjadi dan apa yang memang harus dilakukan. Evidence based, scientific based policy making itu menjadi salah satu panglima gitu ya di balik dari segala macam perumusan kebijakan ke depannya. Nah, yang terakhir terkait dengan kolaborasi dan sinergi, saya juga sangat sepakat sekali karena memang lagi-lagi ini lintas generasi Mas Ahaye betul sekali dan menurut saya memang tidak hanya bisa kita serahkan pada generasi milenial dan generasi Z saja, tapi memang semua generasi yang memang harus bersatu padu. Menurut saya ambisi semangat patriotisme dari Mas Ahaye dengan Partai Demokrat harus menjadi salah satu semangat baru menuju Indonesia Emas 2045 dan mudah-mudahan tadi 3 benar-benar yang bisa diharapkan ke depannya benar-benar aman dan damai, benar-benar adil dan sejahtera dan benar-benar bisa maju dan mendunia bisa terrealisasi ke depannya. Itu saya tanggapan dari saya Mas Ahaye, selamat atas pidato kebangsaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar atas tanggapannya. Kami persilahkan kepada Bapak Ahaye untuk memberikan respon balik terhadap tanggapan Bapak Fajar. Pada Bapak Ahaye kami persilahkan. Terima kasih Mas Fajar yang baik. Saya berterima kasih atas responnya. Saya catat juga beberapa poin penting tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar. Dan tentu ini adalah semangat yang harus kita bangun bersama. Saya begitu gembira begitu mendapatkan undangan dari CSIS ini, apalagi tahu diberikan kesempatan yang sama kepada partai-partai politik di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan bersama juga semakin memperkuat semangat kita bahwa memang sebetulnya kita punya kekuatan, tinggal dipersatukan saja. Tentu setiap orang, setiap elemen bangsa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi tidak boleh kemudian kita membesar-besarkan perbedaan di antara kita. Justru saatnya mengambil pelajaran berharga dari krisis pandemi ini, kita bisa lebih bersatu dan kemudian maju ke depan. Apa yang tadi di-highlight oleh Mas Fajar, termasuk harapan untuk Partai Demokrat bisa melahirkan gagasan-gagasan baru, menunjukkan energi yang positif, bukan hanya karena kita ingin sukses secara elektoral tentunya, tetapi karena kita ingin menjadi elemen bangsa yang bisa menjahit perbedaan-perbedaan di antara kita.
Saya selalu menyukai penggunaan kata sinergi dan kolaborasi memang di berbagai kesempatan, karena bagi saya that's the only way. Itu kunci utama bagi kita untuk sukses. Menghadapi tantangan apapun, kalau kita bersatu, kita bisa sukses. Menghadapi krisis apapun, kalau kita punya daya tahan yang kita bangun secara bersama-sama, kita bisa survive. Begitu pula untuk mencapai tujuan yang besar. Kita ingin memiliki daya saing yang juga harus dibangun secara bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukan dan tanggapannya tadi. Kapan-kapan kalau ada waktu kita diskusi lebih ekstensif lagi. Yang jelas Demokrat memang secara umum merupakan kombinasi lintas generasi. Semakin banyak generasi mudanya, kami ingin menjadi salah satu smart party, partai yang cerdas bukan karena serba IT, bukan, tetapi memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Bisa melihat peluang dan tantangan yang ada, sekali lagi bukan hanya peluang dan tantangan secara elektoral, tetapi peluang dan tantangan negeri. Karena pada akhirnya, partai politik, siapapun dia, memiliki tanggung jawab kebangsaan. Sebagai pilar demokrasi, kita harus jaga sendi-sendi kehidupan bangsa kita, sambil terus berpikir yang terbaik untuk mengubah segala tantangan hari ini menjadi peluang untuk kemajuan di masa depan. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih, Bapak AHY. Selanjutnya untuk memberikan tanggapan dari pandangan para pemuda Indonesia, kami undang Lestari Barani, Asisten Peneliti Departemen Ekonomi CSIS. Kepada Lestari, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Rania. Selamat siang, Pak Agus. Terima kasih banyak atas pidato kebangsaannya yang sangat menggugah dan penuh semangat dan juga inspiratif, Pak. Secara khusus dalam sesi kali ini saya senang karena dalam serial pidato kebangsaan ini akhirnya ada sosok figur anak muda yang bisa memberikan pandangannya, memberikan visinya tentang kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan Indonesia menuju tahun 2045 dan juga tetap membahas bagaimana pandemi ini berdampak pada pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan, Pak. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Dari pidato Bapak Agus tadi ada beberapa catatan yang menurut saya menarik, Pak, di mana beberapa kali Bapak menyampaikan bahwa pentingnya human capital, Pak. Ini terkait dengan pilar pertama dalam visi Indonesia 2045 mengenai pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Sayangnya kondisi kita saat ini sepertinya masih jauh dari ideal, Pak. Setidaknya kalau misalnya kita melihat riset dari Semeru Institute, Pak, menemukan bahwa meskipun berbagai kebijakan yang mendukung pembelajaran sudah dilakukan, antara tahun 2000 dan 2014 terjadi penurunan kemampuan belajar. Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi, siswa SD di tahun 2014 yang pernah mengulang kelas jumlahnya turun sebesar 38% dibandingkan dengan siswa di tahun 2000. Nah, ini setidaknya memberikan sinyal bahwa siswa naik kelas tanpa sepenuhnya menguasai kemampuan dasar di levelnya ya. Nah, atau mungkin dengan kata lain bisa kita bilang orang ke sekolah tapi tidak benar-benar belajar, Pak. Nah, ini kita baru bicara soal kemampuan dasar. Dan kondisi pandemi dan penerapan remote learning ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan beberapa studi mengindikasikan bahwa adanya learning loss yang berdampak permanen dalam perekonomian Indonesia di jangka panjang, di mana outcome dari pendidikan ini diestimasikan akan turun dan berdampak signifikan terhadap PDB Indonesia di masa depan karena menurunnya kemampuan tenaga kerja kita. Dan terkait dengan hal ini, Pak, saya juga mau berterima kasih kepada Pak Agus dan juga Partai Demokrat yang telah turun lapangan, yang tadi sudah disampaikan juga, telah menyediakan Wi-Fi gratis di berbagai sentra pembelajaran ya, Pak. Namun, Pak, apabila boleh, menurut saya akses terhadap internet itu hanya salah satu aspek dari remote learning ini. Ada hal lain seperti meningkatnya peran orang tua dalam kegiatan belajar mengajar ini, di mana di saat yang sama tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan untuk mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran yang formal ini. Bagi saya, Pak, ini kondisi yang mengkhawatirkan kalau misalnya kita melihat basic education kita yang kondisinya seperti ini, dan ini belum lagi kalau kita melihat dalam konteks pesatnya kemajuan teknologi. Bank Dunia mengestimasikan bahwa pada 2015 hingga 2030 Indonesia akan mengalami kekurangan 9 juta pekerja ICT terampil dan semi terampil.
di mana keterampilan lulusan ICT ini juga bahkan seringkali tidak memenuhi kebutuhan industri. Jadi skill mismatch itu kedepannya masih menjadi isu, Pak. Yang kedua, juga saya sangat setuju tadi Bapak bilang sebaiknya kita tidak terbuai dengan berbagai prediksi mengenai cerahnya masa depan kita. Kita akan menjadi 10 besar dunia, kita akan menjadi 5 besar dunia, tapi kita perlu untuk mempersiapkan diri sekiranya apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Tadi Bapak juga bilang bahwa tidak ada aturan bahwa harus menjadi negara maju dalam waktu 100 tahun. Saya setuju Pak akan hal itu. Namun yang terkait hal ini Pak, yang sepertinya belum terbahas di dalam pidato Bapak sebelumnya adalah momentum bonus demografi. Yang ini memberikan peluang karena menyediakan modal manusia untuk melakukan transformasi ekonomi. Tentu dengan catatan bahwa modal manusia ini adalah modal manusia yang berkualitas. Saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi dan window of opportunity ini Pak diestimasikan akan berakhir di tahun 2037. Artinya apa? Setelah periode tersebut proporsi penduduk lansia akan meningkat. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam konteks ini Pak, dengan populasi yang menua, akan lebih menantang untuk Indonesia meningkatkan pendapatan negaranya dan naik kelas. Apalagi jika sebelumnya potensi demografi ini tidak disertai dengan ketersediaan good jobs, pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, dan menyulitkan pekerja-pekerja ini untuk mempersiapkan hari tuanya. Implikasinya yang kemudian adalah ada potensi bahwa di tahun 2045, aging society ini akan memberikan tambahan beban atau fiscal burden, Pak. Kira-kira itu dua hal yang yang bisa saya highlight Pak dalam pidato kebangsaan Bapak hari ini. Sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya kita bahas, terutama saya sangat tergugah melihat semangat Bapak, dan semoga juga ada banyak anak muda di luar sana yang juga merasa bersemangat dan juga tetap optimis akan masa depan kita. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya bisa terus menjadi teladan bagi generasi muda. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Lestari atas tanggapannya. Mengingat waktu yang agak ketat, kami ingin mengundang Bapak Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia. Kepada Bapak Arya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Rania untuk pengantarnya. Pak Haye atau Mas Haye, makasih banyak untuk pidatonya yang sangat bagus. Dan saya juga mengucapin selamat ulang tahun yang ke-43 untuk Mas Haye yang 10 Agustus lalu berulang tahun. Kami doakan semoga Pak Ketum selalu sehat dan Demokrat juga terus solid dan terkonsolidasi ke depan dalam menghadapi pemilu yang 2024 yang saya kira cukup berat. Dan juga saya ucapkan selamat nih Pak Haye atas survive dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar, terutama soal KLB ya. Pak Haye saya kira tadi menegaskan pesan penting soal komitmen Demokrat untuk mendorong demokrasi yang beradab dan bertanggung jawab. Dan saya kira ini juga pesan penting yang disampaikan oleh beberapa kalangan ya, apalagi dalam situasi seperti sekarang, terutama pasca pemilu lalu. Kita berada dalam situasi di mana trust, toleransi, dan partisipasi itu mulai menurun karena kontestasi yang cukup ketat gitu. Dan saya juga kami gembira juga bahwa Pak Ahy memberikan penekanan yang kuat juga pada kualitas demokrasi kita yang dilihat dalam 3 hal, misalnya money politics, identity politics, post-truth politics ya. Dan saya kira Pak Ahy juga tadi menekankan dengan baik bagaimana politik uang itu merubah wajah demokrasi kita. Dan kita juga berharap ke depan kalau memang misalnya ada peluang untuk melakukan revisi terhadap rancangan undang-undang di bidang pemilu, Demokrat bisa mendorong nih Pak Ahy dilakukan sistem proporsional, balik lagi ke sistem proporsional tertutup. Karena di banyak temuan studi itu sistem proporsional terbuka itu mendorong penggunaan politik uang yang tinggi dalam sistem elektoral kita. Begitu juga soal identity politik, saya kira ini juga, dan post-truth tadi, saya kira ini juga tantangan kita yang berat ke depan, apalagi dalam waktu ke waktu penetrasi dunia digital ini semakin meningkat gitu ya. Dan saya kira ke depan
mudah-mudahan Demokrat juga bisa mendorong adanya diskualifikasi Pak AHY kepada calon-calon baik yang maju di pilkada maupun di pemilu legislatif gitu ya, yang terbukti secara hukum menyebarkan fitnah, dan ini memang berbahaya sekali dan memecah belah kita gitu ya. Begitu juga soal kolaborasi, karena Pak AHY tadi juga banyak bicara soal kolaborasi, bagaimana kolaborasi dengan sosial media platform ini juga penting, terutama dalam hal memitigasi kampanye digital yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Saya kira juga ini juga jadi PR yang mungkin bisa dipelopori oleh Partai Demokrat. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah saya kira tadi Pak AHY dengan sangat baik menjelaskan bagaimana positioning Partai Demokrat ya, dan kita tahu Partai Demokrat punya pengalaman yang unik, 10 tahun menjadi partai penguasa di tahun 2004 sampai 2014, dan sekarang berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di luar pemerintahan benar-benar bisa memainkan perannya yang sangat apik ya, terutama dalam masa pandemi, bagaimana Pak AHY tadi menekankan soal pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan persatuan dalam menghadapi situasi kita yang sangat tidak mudah di masa pandemi ini gitu ya. Dan ada juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Partai Demokrat, misalnya membantu pemerintah, membantu publik dalam mengurangi beban publik di masa pandemi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga adalah saya kira Pak AHY juga tadi menyampaikan pesan penting soal bagaimana dalam demokrasi ini pentingnya mekanisme kontrol di parlemen ya. Meskipun saat ini kita tahu bahwa sebagian besar partai-partai di pemerintah, partai-partai pendukung pemerintahan, tapi Demokrat juga dalam beberapa kesempatan memberikan perspektif yang berbeda soal bagaimana penanganan pandemi ini sebaiknya dilakukan, terutama soal Pak AHY bicara soal belanja infrastruktur yang dianggap masih tinggi, transparansi data, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Terakhir soal kualitas kepemimpinan Pak AHY juga tadi banyak menyinggung soal ini, dan seperti kita tahu tadi Demokrat punya pengalaman di dalam dan punya pengalaman di luar, dan kita berharap juga Demokrat dalam proses rekrutmen politik ke depan menjelang pemilu 2024 juga bisa melakukan proses rekrutmen politik yang baik gitu, yang berkualitas, sehingga kita juga punya anggota-anggota dewan di seluruh Indonesia yang juga punya kapasitas yang baik. Saya kira itu Pak AHY, terima kasih, dan sekali lagi terima kasih untuk Partai Demokrat, dan selamat ulang tahun juga. Saya kembalikan ke Rania. Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Arya atas tanggapannya. Selanjutnya dari sudut pandang hubungan internasional, kami undang Bapak Andrew Mantong, peneliti Departemen Hubungan Internasional. Kepada Bapak Andrew, kami persilahkan. Terima kasih Rania. Selamat sore Pak AHY. Terima kasih atas pidatonya yang seperti yang tadi teman-teman saya katakan sangat menggugah dan sangat relevan buat kami yang generasi muda yang sekarang ini memang mungkin menurut Pak Philips salah satu proporsi demografi terbesar di CSI sendiri, kalangan milenials. Saya senang terlebih karena tadi Pak AHY menyebutkan tentang pentingnya bersatu untuk mencapai daya saing dan kemudian daya tahan Indonesia. Dari perspektif hubungan internasional, kenapa ini menyenangkan buat kita semua? Karena kita tahu bahwa cerita perang dan damai di dunia adalah cerita tentang banyak ketidakpuasan akibat krisis dan kemunduran ekonomi yang dikelola oleh pandangan-pandangan sempit, seperti Chauvinism dan lain sebagainya. Dan kami senang Bapak menyebutkan pentingnya untuk bersatu bagi generasi muda, mengesampingkan perbedaan dan lain sebagainya. Saya juga secara personal tadi cukup senang karena Bapak menyebut agak berbeda dari kalangan-kalangan yang lain yang seringkali mengutip Cina dan Amerika Serikat. Bapak membawa negara lain seperti Korea sebagai bahan perbandingan, dan kita tahu bahwa ada beberapa jalan ke arah kemajuan yang sudah ditempuh oleh negara-negara ini, dan jalannya memang cenderung berbeda-beda. Kalau Amerika Serikat mengandalkan kebebasan dan kemudian jaminan terhadap kepemilikan properti, Korea Selatan merupakan cerita dari transisi otoritarianisme menuju demokrasi yang dijamin dengan negara yang kuat. China adalah cerita tentang stabilitas dan kontrol serta visi jangka panjang untuk membangun, dan saya pikir akan kembali penting bahwa Bapak menekankan tentang peran generasi muda yang harus bersatu, memastikan bahwa seluruh elemen bangsa termobilisasi ke arah derap yang cukup padu ke depannya. Tadi Bapak menyebutkan pentingnya generasi muda untuk punya arah dan lain sebagainya.
Ini adalah hal-hal yang saya pikir sangat penting untuk ditekankan bagi kita di Indonesia, mengingat berbagai permasalahan generasi muda cenderung juga merupakan permasalahan yang cukup akut diwarisi dari generasi sebelumnya dan lain sebagainya. Seringkali kalau kita membicarakan tentang generasi muda, pemikiran kita adalah mereka adalah kelompok demografi yang cenderung singular, cenderung tidak plural, dan tidak memiliki dinamikanya sendiri. Padahal kita tahu misalnya di Indonesia sudah lama masalah generasi muda menjadi masalah penting ketika banyak anak-anak sekolah yang justru menyukai gagasan-gagasan radikal, menyukai gagasan-gagasan yang cukup persekutif terhadap minoritas agama dan lain sebagainya, yang saya pikir masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Tapi khusus terkait dengan pidato Bapak yang menyoroti tentang perdebatan antara api dan asap yang harus kita perhatikan ketika mengelola pandemi, saya sebetulnya memiliki satu kekhawatiran sendiri bahwa kemudian tesis para pemikir politik tentang tantangan globalisasi itu mendapatkan bentuknya sekarang di Indonesia, diakselerasi dengan pandemi, bahwa adalah masalah ketidaksetaraan yang cukup besar yang kemudian kita hadapi sekarang. Kita tahu bahwa banyak sekali komponen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal, yang mereka tidak memiliki tabungan, tidak terbiasa mengikuti asuransi, tidak terbiasa berpikir jangka panjang, kemudian disuruh untuk diam di rumah menghadapi pandemi di saat mereka kehilangan kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau tadi kita diminta untuk bersatu sebagai generasi muda, yang saya khawatirkan adalah perdebatan-perdebatan di akar rumput, misalnya berkaitan dengan dinamika menghadapi pandemi sekarang. Ada generasi muda yang memang stabil pekerjaannya, terlibat di sektor formal, mereka tidak terganggu income-nya, tapi juga ada generasi muda yang bekerja di sektor informal, mereka terpaksa harus rely dengan pinjaman online ketika pandemi ini berlangsung dan kemudian tidak memiliki job security. Dan kemudian yang saya khawatirkan ini berkaitan nantinya dengan apa yang Bapak sebut dengan post-truth politik, di mana perdebatan di sosial media tiba-tiba terjadi antara mereka yang dituduh di endorse COVID dengan mereka yang dikatakan herd stupidity. Dan saya pikir ini semakin menunjukkan bahwa memang ada masalah-masalah ketimpangan yang semakin relevan kalau kita memang ingin menjadi bangsa yang maju nantinya. Sehingga buat partai politik seperti Partai Demokrat serta partai-partai yang lainnya, bukan hanya wacana mengenai kebersatuan dan keberpaduan yang harus ditekankan, tapi pada saat yang bersamaan memanfaatkan demokrasi di Indonesia, saya pikir selain bersatu, kita juga harus berpihak. Konsisten dengan keberpihakan kita antara masyarakat yang mengambil untung dari globalisasi dengan masyarakat yang tidak mendapatkan untung dari globalisasi, saya pikir pada gilirannya nanti partai-partai politik ini harus menunjukkan keberpihakannya yang konsisten, karena kita tahu bahwa kelestarian lingkungan, revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya tidak akan bermakna sama bagi seluruh segmen masyarakat di Indonesia dan khususnya bagi generasi muda di Indonesia yang memang tidak bisa dipisahkan dari ketidaksetaraan. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Selamat sekali lagi dan semoga sehat selalu. Sukses untuk Partai Demokrat. Terima kasih, Mas Andrew. Terima kasih, Bapak Andrew, atas tanggapannya. Terakhir, dengan hormat kami undang Bapak Hari Cansilalahi, Ketua Umum Pembina CSIS Foundation, untuk memberikan tanggapan. Kepada Bapak Hari, kami persilahkan. Saya kira mau nanggapi apa. Ini cucu saya yang ngomong, dan saya memang kagum tidak hanya pada Pak Agus yang telah dengan fasih menceritakan serentetan suatu rencana, prediksi, analisa, tetapi saya juga tidak kalah kagumnya dengan anak buah saya yang sudah pinter-pinter, padahal satu gedung sama saya, itu yang saya sudah tertinggal. Nah, jadi ini terbukti dari pertemuan ini antara lain kita mudar gagasan kawedar antara kita ke dalam maupun keluar. Oleh karena itu Mas Agus, terima kasih, salam pada Bapak. Bapak itu juga masih junior saya sebetulnya, Bapak Presiden Yudhoyono. Dalam pengalaman, nah, Anda semua ini ada yang sudah harus melayani di tadi.
digital dan lain-lainnya. Ini kan dibelikan ya sama orang tua. Jadi ini orang tua yang mampu akhirnya yang berkuasa. Dan lantas dia menjadi hamba-hambanya kapitalis rumah, ya, bisa. Ini khawatiran. Sedangkan saya dulu merdeka itu baru umur 13 tahun, Benny Murdani itu 14 tahun, misalnya saya tidak militer, dia turut rame-rame, tahu-tahu di tangannya ada bedil, terpaksa dia tidak berani pulang, tinggal di asrama anak muda, jadi menjadi tentara pelajar. Dari situ dia menggembleng diri, barangkali nyerobot kayak apa, lantas mencapai puncak mempertahankan republik. Nah, kalau Anda mungkin paham besok pagi saya mau jadi ketua partai, belikan ini, saya perlu handphone yang bisa ini atau I do not know. Tapi ini semua betul-betul Mas Philips, it is something membuka eye opener pada generasi saya nggak tahu Yangki barangkali dia memang lebih cekatan dalam melihat seperti ini. Oleh karena itu, semoga tadi tawaran Anda, kita dialog. Dan Philips nanti juga yang muda-muda mengundang tokoh-tokoh muda di partai-partai itu untuk saling bertukar pikiran. Sehingga betul-betul di generasi yang akan datang, milenial yang akan datang nanti memang tidak para kolonial yang masih menguasai, tapi milenial itu dengan keikhlasan dan patriotismenya yang tinggi. Dan ingat itu, saya punya dalil sampai hari ini, ingat pada nation building and character building seperti yang diajarkan oleh Presiden kita pertama, Bung Karno. Ya, ini saya kira konklusi saya, dan saya agree dengan beberapa tadi pemberi catatan. This is a very good speech. Ya, how could you implement this into praktek? Ya, ini masalahnya. Kalau kita dulu waktu seumur Anda tidak mengalami ini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Luar biasa, Pak Harican. Terima kasih, Bapak Harican Silalahi. Dan terakhir kepada Bapak Agus Yudhoyono untuk memberikan respon balik kepada semua panelis hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Rania. Luar biasa, saya speechless. Mendapatkan respons yang baik dan semakin membuat saya bersemangat untuk berbuat yang terbaik dalam kapasitas saya. Saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tentu saya memiliki tanggung jawab untuk mengajak serta seluruh pimpinan, pengurus, kader, termasuk simpatisan dan konstituen Partai Demokrat untuk sama-sama memiliki daya tahan dan daya saing bangsa. Sebelum saya membahas yang lain-lain, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Harican Silalahi berkenan untuk memberikan tanggapan dan juga wejangan. Inilah Pak yang kami selalu nantikan. Wejangan, nasihat, inspirasi dan motivasi dari para senior, dari generasi pendahulu kami. Karena tanpa bapak-bapak, ibu-ibu semua, tentu bangsa ini tidak seperti yang kita nikmati hari ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi para senior yang telah meletakkan landasan itu, kita selalu grateful, selalu berterima kasih dan mendoakan semoga Bapak Harican dan para senior lainnya, para sesepuh dan para pemimpin CSIS juga senantiasa diberikan usia yang panjang, kesehatan, dan juga terus bisa menjadi guru untuk kami semua. Pemikiran Bapak, semangat Bapak masih terus kami butuhkan untuk mendrive kami lebih cepat lagi. Jadi jika berkenan, sebetulnya beberapa saat yang lalu, Pak Harican, saya punya niat untuk silaturahim, untuk sowan secara langsung dengan
Bapak, cuman waktu itu situasi COVID dan lain sebagainya. Jadi saya harus tentu menjaga juga jangan sampai menambah permasalahan. Tetapi mudah-mudahan jika Bapak berkenan, saya juga ingin tetap melakukan silaturahim secara langsung dengan Bapak dan keluarga besar CSIS. Termasuk juga dengan Pak Yusuf Wanandi dan para senior lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak Harichan menyampaikan agar kita semua, terutama generasi muda yang diharapkan menjadi pembaharu negeri, bisa terus berdiskusi. Diskusi itu harus berbasis pada kesamaan tujuan. Tetapi bukan berarti kemudian kita harus seragam dalam pemikiran. Justru lebih indah ketika kita bisa pick up pemikiran-pemikiran tertentu dari berbagai sudut pandang, menggunakan berbagai referensi, baik referensi historis, empiris, maupun juga comparative studies dengan negara-negara sukses lainnya, mudah-mudahan menjadi semakin produktif dan konstruktif. Dan saya siap, saya dengan senang hati bisa berdiskusi dengan para sahabat keluarga besar CSIS maupun civil society lainnya. Tetapi tadi diingatkan kepada kita semua bahwa nation building, character building is a never ending story or journey. Dan itu benar sekali, saya sangat sepakat. Itulah kita membutuhkan diskusi bukan hanya antar sektor, tapi juga antar generasi. Kita perlu terus menggali pokok-pokok pikiran dari para founding fathers kita, diturunkan kepada generasi awal pasca kemerdekaan, generasi 65, 66, 70-an, generasi 90-an, generasi 2000 dan sampai dengan hari ini. Harus ada keselarasan dan tarikan benang merah yang bisa kita jabarkan bersama. Karena itu penting. Rohnya di situ. Pembangunan fisik bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi pembangunan jiwa negeri ini tentu harus ditarik ke belakang karena kita harus tahu persis apa yang melandasi para pendiri bangsa mendirikan republik ini. Jadi dalam semangat kemerdekaan sekali lagi Dirgahayu ke-76, mudah-mudahan semangat dan lintasan itu bisa terus kita semai dan kita rawat bersama-sama. Kemudian saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Lestari tadi. Masih ada Mbak Lestari ya? Tadi juga terima kasih telah mengcapture pokok-pokok bahasan yang tadi saya sampaikan dalam pidato kebangsaan. Sesungguhnya banyak lagi, Mbak Lestari tahu persis, tidak akan pernah kekurangan data, tidak pernah kekurangan substansi dan narasi ketika berbicara generasi muda dan mimpi besarnya untuk Indonesia ke depan. You are part of it. Dan saya senang sekali kalau bisa semakin membuka komunikasi seperti ini. Tetapi yang jelas, benar, human capital, seberapa kaya sebuah negara, baik kandungan alam, di atas bumi maupun di dalam lautan, tanpa sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk mengolahnya, meningkatkan nilainya, dan kemudian menjadi keberkahan untuk semua, tentu negara atau bangsa itu tidak akan kemana-mana. Bahkan banyak sekali yang mendapatkan curse, seperti ada kutukan, negara kaya terkutuk, karena merasa nyaman. We are rich. Loh, yang kaya itu bukan Anda. Itu semua pemberian Tuhan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kalau dikeruk dalam satu masa, 1 dekade, 2 dekade, sampai dengan 5 dekade, mungkin bisa, tapi habis setelah itu. Then what? Kalau kemudian kita terlambat, apalagi mengabaikan pembangunan human capitalnya, ya siap-siap menjadi peradaban yang sukses, yang termasyur, hanya pada periode tertentu. Setelah itu akan decline, akan jatuh. Mbak Lestari, saya termasuk senang membaca ya. Why Nations Fail, ini juga menunjukkan pengalaman sejarah bangsa-bangsa besar di dunia. Mengapa ada yang gagal, mengapa ada yang jatuh, mengapa ada yang tidak kita kenal lagi. Tinggal reruntuhannya saja. Dulu dikdaya sekali. Bukan hanya di buku-buku sejarah, masuk ke dalam Alkitab, masuk dalam kitab-kitab suci. Kedikdayaan masa lalu, tetapi where are they now? Di mana mereka sekarang? Ketika tidak mampu beradaptasi, ketika tidak menyiapkan generasinya.
Jadi pelajaran penting dari sejarah tentu banyak, di antaranya adalah mari kita selalu menyiapkan pengganti kita, generasi berikutnya, karena hanya kepada mereka lah kita bisa menitipkan segala cita-cita yang belum bisa kita tuntaskan di masa atau di generasi kita. Setiap pemimpin ada masanya katanya, setiap masa ada pemimpinnya katanya. Tinggal kita siapkan semua itu bersama-sama. Setiap orang, setiap generasi harus menjadi jembatan antara generasi sebelum dengan generasi setelahnya. Nah, yang menarik adalah, mungkin saya sedikit keluar, tetapi biasanya ada kecenderungan setiap generasi itu merasa yang paling hebat generasinya, merasa yang paling sulit hidupnya. Dan itu wajar. Dan bukankah kita bahagia kalau generasi di bawah kita lebih baik hidupnya? Seperti kita punya anak, kalau anak kita lebih sulit hidup daripada kita, rasanya gagal. Bukan begitu, Mas Philips? Pasti kita berharap anak kita lebih sukses lagi daripada kita. Begitu pula generasi selanjutnya. Nah, tetapi selalu ada gap antar generasi. Inilah yang perlu kita perjuangkan bersama supaya tidak ada gap dan justru saling mendukung, saling melengkapi. Karena banyak sekali yang tidak dimiliki oleh generasi saya misalnya. Saya termasuk generasi X berarti. Karena generasi milenial itu lahir tahun 80-an, jadi ya batas-batas dikit lah. Sedangkan generasi Y, sekarang generasi milenial, termasuk yang paling tebal, jumlahnya sekitar 25%-an. Generasi Z lebih muda lagi, generasi anak-anak kita, itu sekitar 25-27% juga. Di atas kita tentu ada generasi yang lebih senior, generasi boomers, baby boomers. Dan di atasnya lagi tentu ada pre-boomers. Semua memiliki peran dalam sejarah. Semua harus berkomunikasi dan memberikan yang terbaik untuk landasan kemajuan bangsa berikutnya. Jadi kalau tadi kembali masalah human capital, memang benar kompetensi kognitif kita harus ditingkatkan. Nah, life skills dan juga keterampilan abad 21 lainnya itu juga harus dibekali kepada generasi hari ini. Jadi bukan hanya kognitifnya saja. Banyak istilah, banyak teori. Contohnya ada yang katakan FLIPS, flexibility, leadership, initiative, productivity, social skills. Itu katanya yang menentukan keberhasilan seseorang di abad 21. Bisa iya, bisa juga tidak hanya itu. Dan itu akan terus bertransformasi, terus berkembang. Nah, tapi paling tidak, setiap kita mencoba untuk menyiapkan generasi yang lebih siap, maka sistem pendidikan kita, kurikulum pendidikan kita juga harus adaptif. Bukan berarti ya, saya tidak mengatakan adaptif itu adalah gonta-ganti, tahun ini apa, besok apa, itu namanya bukan adaptif, tapi nggak punya planning, nggak punya perencanaan. Dan bahaya, pendidikan yang tidak direncanakan, apalagi berbicara kurikulum nasional, apalagi berbicara menyiapkan anak-anak penerus generasi bangsa, berbahaya kalau tidak siap dan tidak matang. Tapi bukan berarti kemudian kaku, seolah-olah itu tidak bisa dirubah sama sekali. Itu juga salah, nggak akan kemana-mana kita. Nah, terima kasih tadi diingatkan juga dan berbicara kehancuran generasi akibat pandemi. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan akibat pandemi ini bisa menghadirkan generational catastrophe. Bencana pendidikan, bencana generasi, bahaya. Mungkin sekarang belum kerasa. Walaupun saya sama istri, ini curhat nih ya, curhat. Punya anak sekarang SMP gitu, 13 tahun. Sudah 2 tahun online school. Seharusnya kami tidak boleh mengeluh apapun karena bersyukur sekali nggak punya masalah dengan internet, alhamdulillah. Nggak punya masalah dengan gadget, dengan komputer, alhamdulillah. Ada berapa puluh juta masyarakat, anak-anak kita yang tidak punya privilege itu. Jangankan internet, untuk makan aja susah. Inilah menuntut kepedulian kita, keberpihakan kita untuk membantu mereka. Tapi oke, saya mensyukuri itu. Tetapi sekali lagi, kita saja yang tidak memiliki kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh online system ini, punya kesulitan dan bertanya bagaimana kualitas didik anak-anak kita. Berbeda sekali tentu belajar mengajar secara langsung dengan tatap muka dibandingkan dengan secara online. Kemampuan sosialnya juga pasti berbeda. Kalau dulu kita bisa langsung berinteraksi dengan guru, dengan anak-anak, dengan teman-teman kita, sekarang semuanya serba terbatas. Ketemu teman sebulan sekali itu udah
udah lumayan banget gitu. Jangan-jangan ketemunya kalau pas lagi ulang tahun saja, setahun sekali. Dan bagaimana kita ekstrapolasi 5, 10, 15 tahun ke depan. What is going on? Hari ini tentu akan menentukan kualitas generasi muda kita di masa depan. Jadi itu semua memang tidak mudah ya. Saya tidak mengatakan ada formulanya, tetapi ini semua harus kita cari solusinya bersama. Dan saya menyoroti juga sebetulnya Human Development Index kita itu juga belum seperti yang kita harapkan. Bahkan kita masih berada di bawah sejumlah negara tetangga kita. Misalnya di bawahnya Malaysia, Thailand, dan Singapura tentunya. Tetapi kita tidak boleh pesimistis. Kita perlu menggenjot lagi. Ada tren lain misalnya penurunan kualitas belajar. Yaitu semua harus kita hadapi dengan tadi kembali fokus kepada bagaimana kita menyiapkan. Jangan sampai kita anggap semua anak itu harus mendapatkan keterampilan dan spesialisasi yang sama. Hati-hati. Belum tentu bisa dan belum tentu produktif. Mengapa tidak kemudian kita juga memiliki terobosan-terobosan agar lebih spesifik lagi keterampilan yang diberikan atau harus dimiliki oleh masyarakat kita. Setiap daerah punya keunikan, punya keunggulan. Itu juga bisa dijadikan sebagai landasan kita untuk meningkatkan kualitas keterampilan di tiap-tiap daerah. Dan masih banyak lagi hal lain yang kita bisa lakukan. Jadi itu yang bisa saya respons. Bonus demografi benar, 70% usia produktif tahun 2030. Nah sebelum itu hilang, window-nya katanya kan begitu, ya kita harus benar-benar optimalkan. Banyak anak, banyak rezeki, kalau anaknya berkualitas. Banyak penduduk, banyak rezeki, kalau penduduknya berkualitas. Anak mudanya juga siap untuk menghadapi persaingan. Kalau tidak, justru menjadi bencana, malapetaka. Akan banyak sekali masalah. Tapi kita harus bersyukur. Malu kita dengan negara-negara yang sekarang lagi pusing, 7 keliling. Karena aging population. Karena tahu makin lama makin berat beban negara untuk menopang mereka yang sudah harus tidak bisa lagi bekerja secara produktif. Ini adalah sesuatu yang menjadi keunggulan komparatif kita. Tapi, sekali lagi, tanpa dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia, maka keunggulan komparatif tersebut tidak akan menjadi keunggulan kompetitif, tidak akan menjadi daya saing bangsa. Jadi let's work together untuk membangun daya saing bangsa ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan pandangan atau respon tadi terhadap Mas Arya Fernandes. Terima kasih tadi mengingatkan kembali, ya betul Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Beberapa saat yang lalu di awal-awal tahun Partai Demokrat menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah bisa dikatakan prahara yang alhamdulillah bisa kami hadapi. Walaupun akan terus menjadi bisa dikatakan sesuatu yang laten, bisa datang dan pergi kapan saja yang begitu-begitu. Tapi tentu saya ingin mengatakan bahwa ya inilah realitas demokrasi di Indonesia. Realitas politik yang seringkali jauh dari nalar dan akal sehat, apalagi moral dan etika politik. Mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin itu bisa menjadi pelajaran berharga untuk siapapun, bukan hanya Partai Demokrat. Saya senang ketika berkomunikasi dengan para sahabat partai politik lainnya, mereka juga memberikan dukungan moral, menyemangati saya waktu itu untuk bisa menghadapi dan mengalahkan segala bentuk kezoliman politik, sebuah pertontonan yang tidak pantas ditunjukkan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Tapi biarkan itu menjadi bagian dari sejarah kami, semoga itu tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain. Tapi kembali tadi kepada yang disampaikan Mas Arya Fernandes, bahwa kami memang sesuai dengan namanya Demokrat ya, pasti akan selalu mengusung dan juga merawat bersama-sama yang lain tentunya nilai-nilai luhur dari demokrasi yang beradab tentunya. Jadi pasti 3 hal tadi, bicara politik uang, politik identitas, post-truth politics, itu semua merusak, itu semua memecah belah bangsa. Kami hanya ingin bisa menyuarakan ini lebih kencang lagi, dan tentunya membutuhkan CSIS, membutuhkan teman-teman civil society, membutuhkan media, insan pers, karena tidak mungkin kami sendirian. Bahkan kami butuhkan juga
para pemuka agama, para pemuka adat di berbagai daerah. Karena lagi-lagi berbicara demokrasi, semua menjadi bagiannya. One man, one vote. Setiap orang punya suara yang sama. Profesor, satu suara. Pedagang kaki lima, satu suara. Artinya tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya, tapi tentunya kalangan kelas menengah, kalangan intelektual memiliki jangkauan untuk bisa semakin memperluas gagasan termasuk juga seruan agar kita semua terhindar dari praktik-praktik demokrasi yang merusak. Kalau ada perubahan-perubahan yang mendasar, saya juga ingin terus menyemangati teman-teman di fraksi Partai Demokrat agar terlibat. Jangan sampai kemudian melihat contohnya ya, berbicara undang-undang pemilu. Presidential threshold 20%. Apakah sudah yang paling tepat? Pemilu yang serentak kemudian hasil hari ini digunakan baru 5 tahun berikutnya. Apakah itu logis? Kemudian berbicara keserentakan pemilu, pilkada semua jadi satu. Apakah itu efisien? Atau justru kalau dihitung secara teliti lagi, secara anggaran tidak lebih efisien, tetapi secara kualitas demokrasi habis-habisan. Sangat terdampak karena yang dipikirkan bukan pemilihan legislatif pastinya. Pada setiap partai politik punya hak untuk menampilkan visi, misi, dan juga kader-kader terbaiknya sebagai calon wakil rakyat dalam pemilihan legislatif. Tapi yang terjadi kalau dilakukan secara bersamaan, yang dipikirkan, yang diingat adalah pilpresnya saja. Dan itu sesuatu yang wajar. Nah, bagi mereka yang tidak punya calon, tidak punya kandidat dalam kontestasi pilpres, tentu tidak mendapatkan keuntungan elektoral atau coattail effect yang sering kita bicarakan selama ini. Kemudian berbicara juga terkait checks and balances, saya juga senang sekali kalau ini terus bisa menjadi bahasan kita, karena memang demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang dibangun dengan checks and balances. Semua harus meneropong bersama kebijakan publik. Semua dari mulai awal prosesnya sampai dengan diketok palunya itu harus dilihat. Itu mengapa dalam beberapa kesempatan, misalnya waktu itu Partai Demokrat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Bukan karena kami tidak sesuai atau tidak cocok dengan semangatnya. Semangatnya bagus. Siapa yang tidak senang kalau sebuah undang-undang yang komprehensif bisa menciptakan lapangan kerja. Tetapi dulu mengapa kami tolak? Karena prosesnya itu banyak yang melabrak bukan hanya kelaziman tetapi juga undang-undang. Dan dengan itu saya merasa kita perlu mengkritisi. Apalagi kita tahu waktu itu belum tuntas masukan-masukan dari teman-teman pekerja, dari serikat pekerja juga belum semuanya diakomodasi dengan baik. Itulah sebenarnya duduk perkaranya, bukan kami asal menolak. Bukan kami ingin mendapatkan dukungan elektoral dari buruh semata, bukan seperti itu. Tetapi kami hanya ingin memperjuangkan bagaimana misalnya nasib dan masa depan buruh dan serikat pekerja itu juga terus diperhatikan di negeri ini. Kemudian yang terakhir, Mas Andrew Mantong. Masih ada di sini? Oh, masih ada, oke. International relations. Saya selalu suka isu-isu semacam ini, geopolitics dan lain-lain yang juga selalu mengusik kita, membuat kita selalu membuka kompas kita di mana kita berada. Kalau Indonesia itu merasa dirinya hanya sendirian, seperti katak dalam tempurung, bahaya, dan tidak menguntungkan. Mengapa? Karena sebetulnya terlalu banyak peluang yang bisa kita eksplor bersama. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara sahabat kita. Saya tadi mengatakan dalam pidato, kita bersahabat tapi juga berkompetisi. Itulah membutuhkan kepiawaian kita. Bukan hanya para diplomat ya, bukan hanya strategic thinkers Indonesia, tetapi kepiawaian kita semua, karena kita semua adalah ambasadornya Indonesia. Termasuk saya. Tentu saya ingin juga berkontribusi untuk membangun network yang lebih luas lagi dengan dunia internasional. Tetapi intinya adalah dengan menyadari itu semua, tadi berbicara sedikit tentang teori perang dan damai. Betul sekali, perang dan damai itu sejak manusia pertama kali ada sampai dengan hari ini dan seterusnya, ya tentu tidak akan pernah hilang dari muka bumi.
ada yang bertanya waktu itu, apakah peradaban manusia itu adalah sebuah lintasan panjang damai yang disisipi oleh perang-perang, atau sebetulnya perang yang disisipi oleh damai? Nanti kita perlu waktu khusus untuk diskusi masalah ini lebih panjang lagi. Tetapi sama saja sebetulnya bahwa tidak akan pernah kita berharap dunia itu serba ideal. Terlalu utopis ketika kita berharap dunia kita akan selalu damai dan aman begitu. Apa yang terjadi di Afghanistan misalnya, luar biasa, tragedi kemanusiaan, strategic miscalculation yang lagi-lagi dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi saya tidak bicara itu, bahwa jangan sampai Indonesia kemudian tanpa menyadari sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegaranya itu kropos. Di masa pandemi lebih diperburuk lagi, dan pada akhirnya menjadi bom waktu yang meledak suatu saat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus selalu tidak hanya diinspirasi, tapi juga diedukasi. Jangan sampai memiliki pemikiran-pemikiran yang katakan radikal. Pemikiran-pemikiran yang keluar dari semangat konstitusi kita, dari Pancasila dan segala pilar kebangsaan yang kita yakini selama ini. Mudah-mudahan melalui pendidikan, melalui bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal, orang tua, keluarga, para ulama, para pemuka agama, adat, dan lain sebagainya juga punya tanggung jawab agar generasi muda kita menjadi lebih open-minded, outward looking, tidak melihat segala sesuatunya sempit ke dalam dan hanya untuk diri dan kelompok kecilnya, tetapi lihatlah horizon yang lebih luas, bahwa di luar sana banyak sekali peluang kerjasama dan peluang maju bersama dengan negara-negara lain. Tadi berbicara juga benar, saya tidak merekomendasi bahwa kita meninggalkan para pelaku UMKM, justru sebaliknya saya berupaya melakukan kampanye untuk membantu para pelaku UMKM. Mudah-mudahan social safety net yang harusnya disiapkan oleh negara itu benar-benar bisa bukan hanya diwujudkan, tapi didistribusikan tepat sasaran. Jangan kemudian ada yang diselewengkan. Untuk membantu mereka yang memang membutuhkan membutuhkan bantuan kail. Bagi mereka yang sama sekali tidak bisa mengangkat kail, ya kasih ikannya. Tidak ada yang salah dari itu. Bantuan langsung tunai, tidak ada yang salah dari itu. Sementara sifatnya, betul. Tapi lihatlah demografi dan juga komposisi masyarakat kita secara sosial hari ini dan secara ekonomi. Maka kita harus terus memberikan tadi keberpihakan kepada masyarakat kecil, terutama para pekerja informal. Pada akhirnya negara harus serius betul, bukan hanya berbicara job creation, tapi juga job security. Membuka lapangan pekerjaan satu hal, tapi meyakinkan para pekerja kita selalu memiliki pekerjaan formal yang secure, tidak was-was. Besok jangan-jangan saya di PHK, jangan-jangan minggu depan saya udah nggak bisa lagi makan dan lain sebagainya. Itu juga adalah tugas negara dan pemerintah dan kita semua, pusat maupun daerah. Dan terakhir, saya tadi senang sekali dipotret bahwa benar pada akhirnya tidak ada yang ingin menjadi bagian yang kalah dari globalisasi. Tidak semua akan menjadi pemenang. Nah, janganlah kita ingin menang sendiri. Kalau kita sukses dalam globalisasi, dalam persaingan, tolong lihat sebelah kanan dan kiri kita. Lihat di bawah kita, masih banyak sekali yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Saya tutup di situ. Sekali lagi terima kasih kepada CSIS atas kesempatan yang baik ini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-50 untuk CSIS. Semoga semakin sukses, semakin maju, dan teruslah menjadi think tank yang berkelas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.